Dulu. Pemulangan Habib Rizik Syihab selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan umat Islam. Pemerintah Indonesia memulangkan seluruh warga negara Indonesia atas permintaan pemerintah Arab Saudi untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengampuni semua jemaah umroh yang overstay. Arab Saudi meminta pemerintah Republik Indonesia menjemput warga negara yang sekarang berada di Arab Saudi. Namun anehnya, Habib Rizik Syihab tidak termasuk dalam daftar warga negara yang bisa dijemput pemerintah Indonesia. Aneh, kenapa hal itu bisa terjadi? Tertera dalam surat edaran Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta. Fasilitas jemaah umroh Republik Indonesia yang overstay untuk pulang ke tanah air hanya kepada warga negara yang masuk Arab Saudi periode umroh tahun 1441 Hijriah. Sementara itu, Habib Rizik Syihab, menurut pengacaranya Sugito Atmoparawiro, masa visa Imam Besar Front Pembela Islam tersebut habis pada 20 Juli 2018 silam. Itu artinya, jika mengacu pada surat edaran tersebut, Habib Rizik Syihab tetap berada di Arab Saudi. Tidak tahu sampai kapan. Kedutaan Besar Arab Saudi dengan hormat memohon Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk dapat memfasilitasi kepulangan jemaah umroh Indonesia tahun 1441 Hijriah, serta menyampaikan bahwa mereka telah dibebaskan dari segala implikasi hukum, denda yang ditentukan, dan dari perekaman sidik jari, serta dimohon untuk menyediakan model transportasi mereka kembali ke Indonesia. Demikian bunyi surat Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta. Surat tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pihak Kemlu atau Kementerian Luar Negeri juga memahami bahwa ada batasan waktu dalam permintaan penjemputan jemaah umroh overstay tersebut, sehingga jemaah umroh dari Indonesia yang overstay-nya sebelum batas waktu yang ditentukan, Saudi tidak dijemput pemerintah Republik Indonesia. Sesuai surat edaran Saudi, yang diberikan fasilitasi oleh Republik Indonesia adalah mereka yang umroh sejak 1 Muharram 1441 Hijriah. Artinya, mulai September 2019. Ungkap Faiza Shah kepada detik.com Jumat 27 Maret 2020. Menurut Faiza Shah, ada puluhan warga negara Indonesia yang termasuk jemaah umroh overstay di Arab Saudi. Para warga negara Indonesia overstay yang hendak pulang melalui penjemputan Indonesia perlu mendaftar ke pihak Saudi lebih dulu secara daring. Ada 42 warga negara jemaah umroh overstay di Saudi, kata Faiza Shah. Faiza Shah juga mengaku bahwa dia tidak tahu apakah permintaan Saudi ke Republik Indonesia untuk menjemput warga negara ini dilatar belakangi kondisi pandemi virus corona atau tidak. Kita maknai apa yang tersurat saja sebagai pemberian kemudahan untuk warga negara Indonesia yang habis visa umrohnya. Lantas bagaimana respon Front Pembela Islam terkait Habib Rizik Syihab? Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman mengatakan, sejatinya banyak umat yang ingin Habib Rizik pulang ke tanah air. Namun dia menekankan,
permasalahan Habib Rizik di Saudi bukanlah persoalan overstay keimigrasian. Kondisinya begini, dari kalangan umat, banyak yang menginginkan Habib Rizik pulang tentunya. Prinsipnya, bila larangan keluar dari wilayah Saudi tersebut diminta dihapus oleh pemerintah Indonesia, maka tentu Habib pulang. Sebab, masalah Habib Rizik bukan masalah overstay keimigrasian, tapi masalah pengasingan politik yang dijustifikasi seolah persoalan hukum. Ungkap Munarman, Sekretaris Umum Front Pembela Islam. Berdasarkan surat edaran KJRI Jeddah yang Munarman dapat, Munarman menyebut fasilitas pemulangan warga negara Indonesia hanya untuk jemaah Republik Indonesia yang overstay tahun 1441 Hijriah. Maka fasilitas pemulangan hanya berlaku bagi jemaah umroh tahun 1441 Hijriah. Jadi sudah jelas arahnya. Bahkan Munarman menegaskan kembali, kalau persoalan Habib Rizik di Saudi bukanlah masalah overstay. Menurut dia, ada operasi intelijen politik untuk mengasingkan Habib Rizik dari Indonesia. Sekali lagi, perlu ditekankan bahwa persoalan Habib Rizik bukan persoalan overstay imigrasi, tapi persoalan Habib adalah hasil dari operasi intelijen politik untuk mengasingkan beliau dari Indonesia. Ungkap Munarman beberapa waktu lalu.